Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agung Vicky. Kali ini kita akan membahas tentang kota Palembang. Jadi Palembang ini ada sebuah pulau guys. Pulaunya itu ialah yang bernama Pulau Kemarau. Bagi beberapa orang yang suka traveling di seluruh kota di Indonesia ini, pastinya bakal tahu Pulau Kemarau itu apa. Karena di Pulau Kemarau itu terdapat itu namanya pagoda ya. Pagoda itu ya kalian tahu sendiri ya, itu milik kebudayaan ataupun keagamaan dari Buddha ya. Nah, tepat di 59 tahun yang lalu, pemberontakan G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 yang menyeret perubahan besar pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru. Sekarang apa hubungannya sama pagoda, Pulau Kemarau, dan Palembang? Peristiwa tahun 1965 ini juga pengulangan dari pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau kita bisa sebut PKI oleh musuh tahun 1948 yang gagal. Sejak PKI berdiri tahun 1914, pemberontakan tahun 65 ini menyebabkan tidak saja PKI sebagai sebuah partai terlarang, namun menjadikan bangsa Indonesia ini alergi dan anti terhadap segala hal yang berbau komunis. Masyarakat Palembang mengenal dan mengenang peristiwa G30 SPKI yang dihubungkan dengan Pulau Kemarau. Berarti ini ada hubungan dengan Pulau Kemarau ya, PKI ini. Sebuah pulau yang tidak saja sebagai identitas multikultural Palembang karena keberadaan etnis dan bangunan agama di sana, tetapi juga dilekatkan dengan peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1965. Warga Palembang sampai detik ini kemungkinan banyak yang tidak tahu ya. Menurut sejarawan Palembang, Dedi Irwanto, Pulau Kemarau ini merupakan salah satu kamp konsentrasi yang digunakan sebagai tempat tahanan politik pelaku pemberontakan G30 SPKI di Palembang. Sisa kamp tahanan ini masih ada bekasnya di sisi timur Pulau Kemarau, walaupun kini hanya bekas puing camp dan semacam jalan masuk seperti gua. Jadi di Pulau Kemarau tuh saya belum pernah melihat ya ke sana ya, karena setiap sana tuh selalu pada saat acara cap gome, jadi nggak sempat melihat ada apa di sana karena apalagi malam. Nah terus kita lanjut ya. Pulau Kemarau ini menjadi tempat tahanan politik dari pemberontakan G30 SPKI di Palembang. Di pagi hari, tanggal 30 September 1965, masyarakat Indonesia digemparkan dengan peristiwa pemberontakan PKI lewat rilis RRI. RRI itu radio ya, karena Gen Z itu nggak tahu RRI itu apa. Di Jakarta, misalnya dibentuk Dewan Revolusi yang dilakukan untuk mengambil ahli fungsi kabinet. Pada saat ini, dimulai penculikan pada 6 jenderal dan 1 orang kapten. Pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung mengamankan dan menculik Jenderal Yani, S. Parman, MT Haryono, Suprapto, Sutoyo, dan DI Panjaitan. Kemudian Kapten Pierre Tendean dan Ade Irma Suryani Nasution yang menjadi salah sasaran ketika berusaha menculik Jenderal Nasution. Para jenderal ini tidak saja diculik dan disiksa, namun dibunuh dan dimasukkan dalam sebuah lubang buaya di Jakarta. Selain pembunuhan para jenderal tersebut, yang menarik dari peristiwa G30 SPKI itu adalah peristiwa pasca pembubaran PKI dan ormas-ormas. Fase ini sangat menyedihkan dan menjadi sisi kelam bagi orang-orang yang dituduh terlibat dalam peristiwa itu. Demikian juga di Palembang. Rentetan peristiwa G30 SPKI 1965 memakan banyak korban, baik mereka yang terlibat maupun yang dituduh. Semua ini ditangkap dan sebelum diproses lebih lanjut, mereka ditahan pada kamp tahanan di Pulau Kemarau. Jadi Pulau Kemarau ini memang ada bukti ya, tempat-tempat penahanan orang-orang PKI. Keberadaan camp ini tidak banyak yang tahu sebenarnya karena waktu yang sudah lama berlalu. Itu kata dosen pendidikan sejarah di Universitas Sriwijaya Palembang. Dijelaskan, Pulau Kemarau secara administratif masuk di Kelurahan Satu Ilir Palembang. Jadi Pulau Kemarau ini masuk di Satu Ilir ya, kalau orang Palembang pasti tahu. Nah, Pulau Kemarau yang terletak di tengah Sungai Musi ini seolah terbagi 3, yakni bagian barat yang terdapat kelenteng Hongjingbyo dan pagoda. Nah, di situ kalian bisa lihat ini pagodanya ya. Bagian tengah pemukiman penduduk dan area persawahan. Nah, jadi di situ ada sawah juga ya. Serta bagian timur yang seakan terabaikan dan tak berpenghuni.
Nah, bagian timur inilah pada daerah paling ujungnya terdapat salah satu alasan kenapa Pulau Kemarau dipilih. Karena akses transportasi masih sangat sulit waktu itu, sehingga Pulau Kemarau ini terlihat seperti terisolasi. Walau posisinya sangat dekat dengan kota, pulau ini menjadi penempatan para tahanan politik PKI sementara di Palembang dalam kurun waktu 1965 sampai akhir 1967. Itu berarti dalam jangka waktu 2 tahun ya. Semua tahanan politik yang dituduhkan adalah mereka yang menjadi pengurus, anggota, simpatisan, dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi di bawah PKI di Sumsel waktu itu. Jika mereka dalam integrasi aparat masuk dalam kategori berat, maka akan dikirim ke pembuangan terakhir, yaitu di Pulau Buru, Maluku. Berdasarkan penelusuran dari salah seorang yang dituduh dan pernah ditahan di sana, yaitu Dedi, menyebut banyak juga yang dieksekusi langsung di tempat di Pulau Kemarau. Tak heran para penyelam pencari harta karun di Sungai Musi, jika menyelam di area ini, banyak yang menemukan tengkorak manusia. Kalau saya belum pernah ya, karena saya juga termasuk penyelam juga, jadi belum sempat nyelam di Sungai Musi yang berada di Pulau Kemarau. Nah, dari informasi yang digalinya, kamp tahanan politik di Pulau Kemarau dulunya ini milik PT Waskita Karya, dan di sana ada 2 bedeng berukuran masing-masing 7 kali 20 meter berbentuk L. Bedeng ini dulu merupakan tempat tinggal buruh PT Waskita, sekaligus tempat menyimpan besi ketika ikut membangun jembatan Ampera, Pusri, dan gedung-gedung lainnya di Palembang sebelum tahun 1965. Berarti PT Waskita ini sudah cukup lama ya. 2 bedeng ini lantainya bersemen kasar, tiang penyangga berdinding dari papan jarang, beratap namun tak memakai plafon. Kalau tidak keliru, hanya ada 1 pintu. Jadi dapat dibayangkan, bedeng ini ketika difungsikan sebagai tahanan politik pada tahun 1965 hingga 1967 pasti sangat penuh, sesak, sampai kalau bahasa kita tuh empil-empilan lah. Bedeng pada camp ini hanya ada 1 keran air, 1 bak mandi, dan sebaris WC yang hanya ditutup 1 meter papan kayu. Selain itu, barang ini dibedakan berdasarkan blok. Blok A untuk tahanan ringan yang bisa bekerja membantu petugas. Ini biasanya banyak tahanan politik yang dibebaskan. Blok B, tahanan berstatus berat. Dan blok C, ruang interogasi, penyiksaan, dan eksekusi langsung. Ada juga blok D, khusus tahanan perempuan dan anak-anak. Banyak tahanan politik yang meninggal karena keterbatasan makanan. Hanya dalam 1 bulan, sejak 1965 itu, ada sekitar 25 orang lebih yang meninggal. Semua mayatnya langsung dibuang ke Sungai Musi. Berarti ketika tahanan itu meninggal, langsung diceburin ke Sungai Musi. Mengenai jumlah tahanan politik yang ditahan di sana, Dedi menyebut tidak diketahui persis. Ketika itu, Pulau Kemarau dijaga ketat aparat militer dan tertutup untuk umum. Sepanjang area camp ini, menurut cerita penduduk setempat, mereka tidak diperbolehkan mendekati gardu camp tahanan. Getek ataupun ketek perahu yang melintas di depan camp, jika masuk 200 meter di area camp, keteknya akan ditembak oleh petugas yang ada di 4 gardu sekitar camp. Ada 6 pos yang dijaga ketat oleh 4 anggota polisi militer yang ditempatkan di sana. Tahanan politik yang datang ke Pulau Kemarau berasal dari penjuru Sumsel. Mereka diangkut menggunakan gerbong barang kereta api atau truk berjubel dan dikunci dari luar sehingga panas dan pengap ataupun sesak ya. Banyak tahanan ini yang mati sebelum tiba di camp. Jadi sebelum disiksa itu sudah banyak yang tewas. Tahanan yang mati ini ditenggelamkan di Sungai Musi. Ketika datang, terdapat tahanan yang tewas, itu langsung diceburin. Bagi yang hidup langsung dimasukin di penjara sanalah. Ketika keluarga korban berusaha mencari setelah masa aman, banyak yang tidak menemukan kuburnya. Selain yang memang mati di perjalanan, pada camp ini sebenarnya mereka banyak yang diharuskan mati, dan jangan ada yang lolos karena khawatir akan membongkar rahasia dan kekejaman yang dilakukan pada mereka. Sejak tahun itu, tahanan politik tidak saja dari Sumsel, namun mulai juga dari luar daerah. Tahanan ini datang secara berkelompok dari sekitar Sumsel seperti Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Jadi banyak orang PKI ataupun yang diduga itu langsung diangkut terus ditahan guys. Menjelang 1 Agustus 1966 dilakukan pembantaian besar-besaran, terutama
terutama untuk tahanan berstatus berat. Alhasil, hanya menyisakan tahanan yang tidak statusnya ringan. Golongan C yang merupakan simpatisan yang tidak tahu apa-apa mengenai peristiwa G30 SPKI ketika mati langsung ditenggelamkan di Sungai Musi. Mayatnya mengapung dan menjadi santapan ikan, tapi kita tidak tahu ikan apa yang menyantap mayat tersebut. Pada saat itu, hingga tahun 1968, banyak penduduk yang tidak mau makan ikan seperti ikan baung, ikan juaro, hingga udang yang berasal dari Sungai Musi, karena kayaknya ikan-ikan predator yang bisa makan daging kayak gitu. Dari banyaknya tahanan politik yang mati di camp hingga 1967, hanya ada sekitar 6 orang yang selamat. Mereka dipindahkan ke detasemen Palembang. Begitu kelamnya kisah di Pulau Kemarau. Hingga saat ini, bagian ujung timur tetap tidak berpenghuni dan angker. Pada saat yang sama, justru pemerintah kota Palembang membangun dan mempercantik bagian baratnya dan sedang berupaya membangun bagian tengahnya, walau dengan penuh sengketa kepemilikan. Jadi itulah yang kita ketahui dari sumber ataupun informasi yang kita riset ya. Jadi banyak tuh di Google, kalau seandainya kalian ingin tahu, bisa kalian lihat juga di YouTube, banyak cerita-cerita tentang Pulau Kemarau. Apalagi tentang cerita itu percintaan terus sampai angkernya Pulau Kemarau. Nanti kita bahas ya habis ini bagaimana cerita mistis tentang Pulau Kemarau. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan ataupun mendengarkan dengan seksama cerita saya ya, sampai mungkin ada yang kebawa tidur, mungkin ada yang sedang istirahat kerja, ataupun yang mau kerja, mau sekolah, dan sepulang kerja ataupun sekolah. Tolong jadikan ini pembelajaran ataupun informasi bagi kalian yang mendengarkan cerita Aktual Stories. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya Agung Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.